Hello Corners, kembali lagi dengan Cordova in Bloom Podcast. We talk and flourish with you. Perkenalkan, nama saya Ken Nart, bisa dipanggil Ken. Dan sebelumnya kita sudah membahas alumni SDIT plus Cordova angkatan pertama. Dan sekarang kita akan membahas perjalanan alumni SMP IT angkatan kedua. Seorang yang ganteng dan tinggi yaitu Kariski. Aduh. Halo. Silahkan Kariski memperkenalkan dirinya. Oke, sebelumnya memperkenalkan diri dulu nih ya. Iya. Oke, nama saya Rizky, biasa disapa Iki sih kalau buat yang udah deket. Nah, Jadi nggak apa-apa Ken nih nyebut Iki. Oke, Ya, Kak nggak Iki. apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, silahkan pakai Kak Iki juga nggak masalah. Ya saya sekarang di SMK Mitra Industri MM 2100 gitu yang ya. bagian pusat. Hmm. Dan sekarang sudah kelas 12 nih Ken. Wih, udah kelas 12 saya. Cepet banget ya. Iya, nggak kerasa ya. Rasa saya juga. Kakak ini berapa bersaudara sih? Saya sih ada 3 bersaudara. Cuman kalau mau disebut nih kesana-sananya jauh, Woi. agak kompleks. Oh, gitu. Ya 3 bersaudara aja deh 3 sebutin Kak. bersaudara nih. Saya yang pasti yang pertama, saya anak sulung. Anak pertama yang tanggung jawabnya paling besar. Wih. Terus ada adik saya nyusul 2, yang satu beda 2 tahun sama saya, kakak kelasnya kamu. Ya, Kak Rehani ya Kak ya. Iya. Terus sama yang paling bontot ini yang beda 9 tahun sama saya. Woi. Dia sekarang kelas 3 SD. Hmm. Namanya Raya. Karena ya. Emang agak centil yang ini kecil. Kok dibilang centil sih Kak? Aduh. Andaikan kamu lihat Ken, dia ke orang kayak gimana. Oh iya, Kak Rehani di MM 2100 juga ya Kak ya? Iya, dia lanjut. Jadi waktu itu kebetulan nih dia juga bingung kan mau lanjut kemana. Terus ya dia otomatis orang tua kan cerita, enakan kemana nih? Kamu mau gimana? Terus ya paling lanjut ke saya. Cuman kan pemilihan jurusan nih dia agak pusing ya, dan akhirnya ambil di keputusan mau ambil perhotelan karena masih luas mau kesananya lagi. Gitu. Walah gitu tuh Kak. Oh iya, saya lupa nanya ini Kak. Kabar Kakak gimana sih? Oh, Aduh, lupa saya. alhamdulillah saya baik, selalu baik, always baik. Karena sesuatu yang baik itu sudah pasti baik. Wih. Betul? Betul. Kakak mau nanya nih saya, pertanyaan dari saya langsung nih Kak. Iya. Kakak hafalan tuh masih dijaga nggak Kak? Hafalan dari Cordovanya nih. Aduh. Saya penasaran soalnya kata kepala sekolah kita beberapa alumni udah lupa hafalannya nih. Aduh, kayak saya salah satunya ya. Cuman alhamdulillah terkadang kalau saya agak bosan ya kan di motor, saya suka ulang hafalan. Kadang sedih sih. Tiba-tiba hafalan saya udah mulai berkurang nih. Bener. Ya paling ya kalau dari SMK program ya baca Quran itu cuman pas lagi Ramadan kayak gini aja nih. Oh gitu. Ada dari sekolah. Dia pas jadi kita belajar di masjid kayak gitu. Baca Quran. Cuman ya di situ jadi kadang suka sedih sih kayak hafalan udah mulai berkurang. Cuman kadang merasa bangga juga nih hafalannya jauh dibanding orang-orang lain. Iya benar-benar Kak. Ya dong, ada yang bahkan waktu itu disuruh baca Alfil aja nih, Iya. nggak hafal. Wah, bisa gitu ya? Karena ya kita kan base beda-beda. Ada yang dari negeri, ada yang dari pesantren, ada yang dari IT, ada yang dari mana ya kan. Iya benar Kak. Kakak, tema kita hari ini apa sih? Oh, tema hari ini kita adalah perjalanan alumni. Nah, sekarang jadi temanya itu adalah perjalanan alumni menjaga habit baik setelah lulus. Nah, aku punya pertanyaan nih Kak, yang udah disiapin kemarin sore. Iya. Boleh diceritain gak sih Kak, sekarang itu kegiatannya apa? Oke, pertama-tama ya kegiatan yang saya lagi lakuin sekarang ya. Mungkin agak-agak cerita yang kemarin-kemarin aja ya. Kebetulan tuh kemarin saya baru sertijab dari organisasi. Alhamdulillah saya udah sertijab, saya udah lepas nih. Cuman yang gak 100% lepas. Saya masih harus mantau ketua yang baru. Saya juga masih harus bina adik-adik saya. Jadi ya sekarang lebih leluasa lah. Terus juga paling ya sekarang saya lagi ada bimbel ya di sekolah. Jadi Apa tuh, Kak?
sekolah kan lagi mempersiapkan UTBK, walaupun saya nggak ikut nih ya. Iya. Cuman karena saya anak peminatan kuliah, saya ikut. Oh Ya gitu. kan. Jadi saya suka tuh ikut bimbel karena menurut saya pelajarannya lebih berdaging. Ya kan, daripada biasanya. Gitu. Jadi saya belajar ngikut sama yang teman-teman UTBK. Ya kan. Ya walaupun lucunya mereka itu kelasnya dibagi 3. Dibagi 3. Dibagi 3 itu sesuai kepintarannya, sesuai skornya. Wih. Jadi tiap minggu itu ada TO, tryout. Oh, tryout. Kayak gitu. Nanti seminggu rolling lagi kelasnya. Yang skor paling tinggi dipisah-pisah kelasnya. Oh gitu. Jadi kelompok 3 yang paling tinggi nih skornya. Jadi ya alhamdulillah. Kakak di mana? Tebak. Coba tebak. Dari yang saya lihat kayaknya kakak paling tinggi sih kak. Aduh, kalau paling tinggi sih enggak ya. Cuman di kelompok paling tinggi ya. Oh, di kelompok paling tinggi. Wih, Tapi keren banget. Di kelompok yang paling tinggi nilai saya nggak paling tinggi. Yang mendekati bawah lah. Oh, makanya. Cuman Yang penting. berbangga sedikit lah. Bener-bener. Kalau boleh tahu itu buat apa sih kak digituin? Ya pasti pertama buat persiapan UTBK karena nih ya SMK saya kebetulan kemarin tuh gagal buat ikut SNBP. Oh. Ya kan. Kok bisa kak? Jadi ya karena tahun ini nih kan banyak nih yang nggak bisa daftar SNBP. Iya benar. Ya kan. Karena yang ini urusan administrasinya. Jadi karena daftar itu harus NISN lengkap satu sekolah nih, ya kan. Kalau dulu kan cuma yang mau daftar kuliahnya aja yang lengkap. Kalau ini enggak, harus satu sekolah lengkap NISN sekolah. Waktu itu ada 13 anak yang enggak lengkap. Ada yang datanya keblokir. Waduh. Satu keblokir, ada yang dia belum bayar SPP jadi ditahan ijazahnya. Ada juga yang belum ambil aja, saya lupa tuh waktu itu. Jadi sebenarnya sekolah udah push, udah bahasanya udah follow up gitu loh. Cuman ya memang akhirnya 13 orang ini gitu loh. Ya karena kami sedih jadi sekolah ngasih bimbel lebih nih ke kita buat mempersiapkan UTBK. Kalau saya sih ya ngasih saran ke teman-teman, udah nggak usah demo, ngapain gitu loh. Mendingan mempersiapkan diri gitu buat UTBK daripada kita pakai bahasanya energi kita buat hal yang menurut saya kayaknya kurang ya kayak. Kurang impactnya lah. Mendingan belajar gitu. Gitu. Walah gitu kak. Rasanya di sekolah di MM 2100 itu gimana sih kak? Kalau sekolah MM 2001 berarti saya sekolah di kawasan dong. Mitra Industri. Iya Mitra Industri. Iya. Jangan sampai lupa. Nanti kasihan sekolah saya. Iya. Nah, kalau di Mitra so far ya dibilang enak, cuman dibilang gak enak pasti ada yang gak enak. Banyak ya, ya pasti ada yang. ya kan. Cuman sebenarnya kalau dari gak enaknya itu benefitnya ada sebenarnya. Apa tuh kak? Kayak gini deh, contoh deh. Kita itu tiap hari apel 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi apel itu ya kayak upacara cuman bukan ya. Ya, laporan anggota kelas berapa, bla bla bla. Terus ada evaluasi dari guru. Udah, biasa kayak gitu. Apel tiap hari 2 kali nih, apel pagi sama apel sore. Bahkan pas puasa aja apel pagi sama sore juga. Pas puasa juga? Waduh. Cuman ya pasti dikurangin dong yang capek-capeknya. Jadi kan biar cepet-cepet lah apelnya. Biasa sih apel sejam lebih ya, sejam paling cepet. Oh gitu. Bahkan bisa kurang ya sebenarnya. Sebenarnya nih banyak yang nggak suka, termasuk saya. Termasuk kakak? Betul, Walah. termasuk saya nggak suka apel karena kayak capek dong. Apalagi ya nggak terbiasa dengan hal itu. Cuman ya lama-lama saya dapat impactnya kayak kaki buat saya berdiri nih lebih kuat dirinya. Dulu ya saya malas diri kan orangnya. Cuman ya pas apel kaki saya lebih kuat jadinya. Wih. Terus badan juga lebih tegap dibanding dulu. Saya dulu orangnya bungkuk soalnya. Oh gitu. Cuman karena pas diri jaga postur juga kan, apalagi saya barisan paling depan nih. Wih. Ya kan. Kan otomatis dilihat guru. Jadi kalau badannya lemes-lemes banget pasti kan gak enak ya. Iya, tegap, harus tegap kayak gitu. Wah, gitu kan. Jadi ya walaupun dibilang gak enaknya ya itu sebenarnya ada benefitnya kayak gitu. Gitu. Oke kak. Kalau boleh tahu kak, dengan gak nyaman karena kegiatan apel itu, kakak ada solusinya nggak? Oke, jadi solusi untuk apel ya. Ya paling kayak kan apel kegiatan yang biasanya lumayan capek ya kan. Dia lumayan capek, kita harus diri, ya pasti pertama sarapan. Karena kalau nggak sarapan nanti takutnya ada yang pingsan. Banyak nih masalahnya, kadang yang lupa sarapan terus pingsan. Banyak kak? Banyak, masuk ke UKS juga banyak, ya kan. Jadi ya sarapan, apalagi saya ada asam lambung, ya kan. Oh iya.
Jadi harus banget sarapan ya paling at least sari gandum lah ya. Terus juga nih ya kan karena mitra industri itu benar-benar nekenin yang namanya grooming. Ya kan. Jadi ya biar kulit basah tetap cerah nih walaupun kayaknya nggak cerah-cerah banget nih. Jadi harus saya pakai sunscreen. Nah, Dibilang wajib juga enggak sih karena mungkin ya prefer orangnya aja. Cuman saya pakai biasanya. Karena ya nggak mau bahasanya kulit sudah nggak kulit gelap ngapain kalau nggak dijaga makin gelap lagi kan kulitnya. Jadi ya pakailah sunscreen biasanya kayak gitu. Nih Kak, saya punya pertanyaan lagi. Apa tuh? Ada alasan tersendiri nggak Kak buat masuk mitra industri? Oh, alasan tersendiri. Kalau misalkan nih jujur-jujuran ya, sebenarnya mah disuruh bokap. Oh gitu Kak. Pertama, cuman kalau alasan tersendiri ya, saya kan mau ambil ini ya, kuliah tuh mau ambil mau ke Jepang, ya kan. Nah, kerja insya Allah mau jadi translator bahasa Jepang. Cuman kalau translator bahasa Jepang aja nih, stok skillnya ini aja kurang. Jadi saya ambil SMK karena ambil elektronika industrinya. Nanti lanjut kuliah elektronika lagi. Jadi saya punya 2 basic kayak gitu. Elektronika sama ya bahasa Jepang. Jadi kalau buat di hire dia tuh bahasanya lebih worthy. Kayak gitu, lebih mahal. Walah gitu Kak. Iya. Walah gitu. Terus katanya Kakak masuk organisasi dojo gitu ya? Safety dojo atau apa itu? Iya. Saya ikut organisasi Safety Dojo. Sebenarnya kalau jahatnya sih ya awal sebenarnya mau jadiin batu lompatan aja. Ya mau masuk OSIS lanjutannya. Cuman nggak tahu kenapa jadi nyaman di Safety Dojo. Oh nyaman kan? Nyaman, tahu-tahu jadi ketua. Ya untuk jadi ketua sih tentu ya pasti struggle-nya ada. Karena salah satu menurut saya nih yang keren ya saya ambil kata-katanya. Jadi seni dari jadi ketua itu adalah mengelola bahasa pressure. Itu seni jadi ketua. Ya bukan hal yang bahasa simple. Ya, jadi leadership saya harus kepake banget, tanggung jawab, responsible pasti kepake banget di sana. Terus juga ya pasti saya berkembang dong, enggak dari awal saya udah bagus. Ya udah bagus, enggak. Saya juga orang yang masih kurang kok. Public speaking saya juga mungkin masih buruk. Atau mungkin cara saya negur orang masih buruk. Cara saya untuk tegas gimana, cara saya untuk mengelola organisasi gitu masih buruk. Itu awal kayak gitu. Cuman ya lama-lama saya berkembang sampai titik ini. Kayak gitu kayak. Berarti habit leadership di Cordova ini kepake banget ya Kak? Wah, tentu dong. Apalagi ya di Cordova ini kan sudah di bahasanya ya pembekalan. Pembekalannya Ya kan? kayak Saya public speaking belajar di sini pertama banget. Iya, Ya, walaupun public speaking saya mungkin kalau guru-guru yang ingat ya, sebenarnya nggak sebagus itu. Saya orang yang bahasanya takut sama pendapat orang. Jadi saya takut diliatin orang, saya takut apa? Karena ya kan attentionnya saya pikir ke saya aja gitu kan. Sebenarnya yang saya takutin itu enggak gitu loh, orang nggak mikir kayak gitu. Jadi saya mulai kalem lama-lama. Jadi baru bahasa ini pembekalan saya pas SMP. Eksekusinya di mana pas saya SMK. Saya ikut organisasi, saya ikut speech atau apa. Ya jadi baru lancarnya pas SMK jujur aja. Cuman pas SMP pembekalan di sini semua. Jadi kepake ya kayak. Kepake banget jujur. Gitu. Apalagi kan Cordova ngajarin leadership ya. Dari dulu kita yang kayak ke Turki nih. Itu kan kalau bisa ini ambil koper, terus buat jalan mau kemananya tuh kita yang nentuin sendiri kan. Atau mungkin pas ke Ancol, ke Dufan, itu kita yang ngurus sendiri dari kereta nyampe sana kita yang ngurus sendiri. Kayak gitu. Jadi udah dikasih tanggung jawab gitu loh buat diri kita sendiri dulu aja deh gitu. Jadi baru tuh pas di sana saya belajar tuh buat bahasanya bertanggung jawab atas anggota-anggota saya kayak gitu sih. Tuh, Cornes bisa dilihat kan kalau habit dari Cordova ini kepake tahu di SMK maupun SMP. Contohnya Kak Rizky ini. Nah, Kak Rizky, aku mau nanya lagi dong. Apa tuh Ken? Di Cordova kan banyak banget tuh habit-habit yang positif. Nah, setelah lulus ini apa sih habit-habit yang berpengaruh buat kakak? Apalagi ya, mungkin contohnya deh ini yang paling penting ya, bangun pagi. Oh, bangun pagi.
Saya bukan orang yang terbiasa untuk bangun pagi. Iya. Ya. Dari dulu, ya kan. SD nggak terlalu. SMP itu pertama kali nih saya terbiasa untuk bangun pagi. Ya kan? Karena ketika kita mungkin kalau sekolah biasa kan nggak terlalu dipantau ya yang pulang pergi. Cuman kalau misalkan pas lagi boarding atau waktu lagi acara study tour kemana, itu kan dipantau dong 24 jam sama ini. Jadi apalagi kan kita harus tahajud ya. Iya, tahajud ya benar. Dan dan harus sholat subuh. Dan kalau misalkan ini kan ada punishment dong tentunya. Ada punishment. Jadi ya saya harus udah mulai terbiasa tuh bangun pagi. Nah jam 3 jadi awal-awal sebenarnya emang susah saya bangun pagi. Mungkin nanti boleh nih kan tanya Ustadz Ardi saya susah apa dulu bangun pagi. Susah dulu tuh cuman lama-kelamaan Ustadz Ardi bahkan pernah kaget lihat saya bangun pagi. Emang iya Kak? Iya jadi Ustadz Ardi kaget tuh waktu itu lihat saya. Tumben Ki kamu jam 3 udah bangun. Saya juga syok gitu. Sudah bangun nih tumben. Gitu. Jadi lama-lama berbuah gitu loh. Apalagi SMK nih. Saya itu 6.45 harus sudah sampai sekolah. 6.45 udah harus sampai sekolah. Lebih pagi dibanding Cordova ya. Nah, apalagi saya harus mempersiapkan barang saya sendiri. Terus nanti saya harus bawa motor ke sekolah, ya kan. Jadi ya itu ada waktunya dong. Jadi ya paling saya jam 5.30 berangkat atau jam 6 paling lama kayak gitu. Itu salah satu habitnya bangun pagi. Bangun pagi ya. Selanjutnya ada nggak Kak yang selain bangun pagi sama leadership Kak? Apalagi ya? Mungkin soft skill ya. Soft skill. Eh, Apa tuh Kak? Apalagi ya? Public speaking udah nih, ya kan. Terus belajar bertanggung jawab juga udah. Salah satunya itu mungkin berbahasa asing. Berbahasa asing Kak? Iya, karena jujur ya, mungkin kalau tanpa saya belajar di SMP ini nih. Di SMP kan kita ada program ke Elvas waktu itu di angkatan saya ya. Dia Elvas itu ke kampung Inggris Pare, ya kan belajar bahasa Inggris. Dulu saya pikir bahasa Inggris kayak ya udah vocab aja. Terus ngomong aja. Cuman saya baru tahu tuh di situ ada namanya grammar. Grammar ya. Grammar. Tata bahasa, ya kan. Sama kayak bahasa Indonesia, SPOK. Jadi juga ada bahasa Inggris. Dan itu ternyata lebih kompleks lagi bahasa Inggris kayak masa lampau, masa sekarang, masa depan, masa lampau, masa depan. Kayak gitu. Jadi ya itu baru belajar pas di Elvas. Nah, di Elvas itu sebulan nih ya. Kita full bahasa Inggris sebulan. Waktu itu alhamdulillahnya sekolah bener-bener fokusin itu aja, nggak ke distract pelajaran lain. Ya kan kita seharian di sana harus belajar bahasa Inggris. Nggak boleh ngomong bahasa Indonesia kalau nggak kena punishment dari teachernya kayak gitu. Jadi ya lama-lama mulai nih mulai terbiasa nih. Dan bahasa Inggris vocab nambah, terus tata bahasa udah makin paham. Pas SMK ya kan, itu jujur ya culture shock aja sih. Saya pikir umumnya orang-orang udah bisa bahasa Inggris, at least untuk baca udah bisa. Ternyata enggak. Gitu Kak? Iya, bahkan baca aja nggak bisa. Kayak ini kan bacanya de, orang ada yang nyebutnya T, ya kan. Sesimpel itu aja deh gitu. Jadi kayak wah itu beda banget ya. Jadi ketika ada tamu nih ya, apalagi saya anak organisasi, ada tamu, dia ada yang harus pakai bahasa Inggris. Iya kalau negeri kayak itu saya pikir kan kalau bahasa Inggris orang lain bisa. Tapi ternyata faktanya anak-anak tuh bahasanya terbatas yang bisa bahasa Inggris. Di angkatan saya cuma 2 apa 3 yang bisa bahasa Inggris. Itu udah termasuk Kakak atau belum? Termasuk saya untuk organisasinya aja ya. Dan yang bisa bahasa Inggris sebenarnya rata-rata yang ngomong bisa itu dikit. Kalau yang bahasa cuma baca doang ya banyak sebenarnya. Cuman kalau bisa ngomong bahasa Inggris itu masih terbatas banget. Sampai saya sempat dapat program dari guru untuk tutor sebaya bahasa Inggris. Jadi tutor sebaya itu nggak boleh dipegang sama kelas 11 ya aturannya. Karena mau dipegang sama kelas 12 aja guru. Nah itu diambil untuk total sekarang ya seingat saya itu cuma 6 orang termasuk saya. Jadi itu pengajar. Jadi bahasa saya kan guru mitra itu jadwalnya padat semua ya. Jadi kita kadang ada jam kos harusnya. Cuman biar jam kos ini nggak ada, tutor sebaya lah. Jadi dari kelas 12 yang ngajar ke kelas 10, kelas 11, bahkan ke kelas 12 sama angkatan. Gitu Kak? Iya. Jadi ngajar nih ke kelas mana.
Mungkin yang paling susah sih jujur ya, ngajar ke kelas 12 malah, seangkatan. Oh, kok bisa gak? Karena harus bisa bedain gitu temen sama bahasa, kita kan lagi ngajar. Gitu loh. Kadang teman jadi semena-mena gitu. Iya benar-benar. Jadi agak struggle di kelas 12 aja sih. Cuman kalau ke adik-adik kelas, alhamdulillah Enak ya, Kak, enak-enak ya? aja. Gitu. Nah, kan habit-habit ini juga seperti surat ya kan? Kak, Mm-mm. harus dimurajaah. Betul. Nah, kakak mempertahankan habit-habit ini gimana sih, Kak? Oh, untuk murajaah ya. Iya. Jujur aja nih ya. Mungkin kalau murajaah saya nggak yang bahasanya tiap hari baca Quran. Iya. Saya bukan tiap hari yang selalu 5 surat nih saya harus hafalin. Kalau saya mungkin cuman sebatas di motor ya. Ini kalau saya dapat dari Ustadz Mulyadi itu sama Ustadz Wawan. Kadang kalau di motor ya sambil murajaah nih, ya kan biar ingat. Ya jadi kadang kalau di motor kalau ingat ya. Itu sambil murajaah tipis-tipis saja. Ya juz 30 apa yang masih saya harus hafalin banget, Al-Mulk atau apa. Ya yang masih enak aja gitu loh. Untuk saya hafalin. Jadi ya supaya bahasanya nggak sedih. Saya soalnya kadang sedih gitu loh. Oh surat ini sih udah mulai lupa gitu. Iya, benar-benar. Kadang baru tuh buka. Oh ini. Kayak gitu. Untuk jadi buat jaga hafalan tuh paling sebatas itu aja sih. Paling ya bulan-bulan Ramadan ini nih sekolah SMK alhamdulillah nih buat yang Islam dia itu disuruh murajaah Quran di masjidnya. Ya paling cuman sebatas itu doang. Jadi makanya harus dari kesadaran diri sendiri. Ya kan. Apalagi jujur ya, pas saya ada hafalan yang saya lupa, jujur saya sedih, kecewa banget sama diri saya sendiri. Cuman karena saya sedih, makanya saya kadang buka kayak gitu. Jadi ya baru pas mungkin karena saya sekolah di sini jadinya saya bisa ngerasain sedih kehilangan akan hafalan itu. Iya, benar, gitu. benar. Karena Ustadz Ardi sendiri pernah ya ngomong ke saya kayak paling sedih itu adalah ketika kalian bahasanya kehilangan hafalan kalian gitu loh. Kayak gitu. Kakak ada tips gak sih buat kita yang udah SMP buat ngejaga habit-habit yang bagus di Cordova gitu? Ada tips gak, Kak? Oh ada tips pertama mungkin ya harus ingat nih pesan-pesan dari guru. Oh gitu, Kak. Karena jujur kadang pesan-pesan dari guru ini bener-bener baru kerasa impactnya pas ya setelah diomongin, mana mungkin pas diomongin langsung kerasa impactnya. Ya kan, jadi ketika udah dikasih tahu guru itu harus diingat pesannya. Jadi lebih ke arah harus sering sering dilakukan habitnya. Karena kalau enggak lama-lama habit itu akan hilang. Ya kalau nggak kita jaga sama kayak hewan peliharaan. Kalau nggak kita kandangin, nggak kita jaga, nggak kita rawat, hilang kayak gitu aja. Jadi ya harus selalu dijaga. Kalau bagusnya lagi ya ikut kegiatan yang bahasanya skill itu kepake. Ya ini kayak public speaking, ikut organisasi, ya. Terus bertanggung jawab harusnya semua manusia harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri kayak gitu. Itu sih kan. Kak, sebagai ketua Setidoja nih, Kak, bagaimana sih habit baik yang ada di Cordova dapat membantu jalanin kegiatan tersebut, Kak? Oh, kalau jadi ketua ya. Ya tadi yang yang tadi saya mention ya mungkin ya, kayak tanggung jawab, leadership. Itu benar-benar harus kepake karena ya kita bahasanya bertanggung jawab atas anggota, dan anggota ini juga bahasanya tidak boleh bahasanya ya nggak boleh mengecewakan harapan dari ketua. Karena saya juga pernah jadi anggota tentunya dong. Ketika ketua mengamanahkan ya saya harus patuh dong. Patuh ya. Saya nggak mungkin kadang saya dapat omongan buruk, jelas dong, maklum lah ya manusia. Ya kadang ada aja omongan buruk, bahkan kita mau sebaik apapun ya ada orang yang nggak suka sama kita. Jadi ada aja nih yang bilang kayak saya ketua nggak ngapa-ngapain, saya jadi ketua kerjanya nyuruh-nyuruh doang, saya ketua kurang ini kurang itu. Cuman ya waktu saya sedih akan itu pasti tetap dong saya ada rasa sedihnya. Cuman saya nggak terlalu yang ini, cuman ada teman saya nih yang juga ngasih bahasanya ngasih support ke saya, kayak ngomong kalau kamu tuh Ki sebenarnya udah bagus gini. Itu mah cuman orang sirik kayak gini ya kan. Apalagi nih bahasanya ya mungkin nanti kan ngerasain mungkin ya nanti 3 tahun atau apa ngerasain nih ada ketua apa beda nih pergantian ketua, itu cara mereka jadi ketua pasti berbeda. Beda-beda nggak bisa kan bandingin
mungkin cara saya jadi ketua, mungkin ntar kan jadi ketua beda juga kan caranya. Iya dong. Jadi nggak bisa di-compare. Itu pasti ada baiknya, baik di mananya, ada buruknya di mana. Letaknya beda-beda, ya kan, kayak gitu. Yang pasti itu untuk ketua yang paling utama yaitu harus bertanggung jawab sama leadershipnya kepake. Dan yang pasti public speaking, ya, public speaking itu benar-benar kepake. Karena kenapa? Kita public speaking sama komunikasi. Public speaking komunikasi ini kepake karena pertama kita rapat itu ngomong kan di depan anggota dong. Kalau saya pemalu nih, saya nggak akan bisa ngomong di depan anggota saya. Jadi saya harus biasanya bisa ngomong di depan publik, ya kan. Atau mungkin nanti ada pengumuman nih atas nama Safety Dojo, biasanya saya yang handle. Jadi ngomong ke audiens depan apel. Jadi pas apel itu kadang suka ada pengumuman. Jadi karena bahasanya kan pressure ya. Ada bahasanya ratusan murid, ada guru. Itu kan pressure-nya bukan yang enteng dong. Tinggi ya. Tinggi lumayan. Jadi harus bisa ngomong di depan kayak gitu. Terus juga komunikasi. Kalau masalah kita komunikasi nggak dijaga, ya kan, sesama anggota nih. Jadi salah satu ya yang saya bilang tadi, ketua itu jadi jembatan. Jadi bahkan nih anak-anak yang diem, yang kadang suka nggak, yang belum berani untuk berbaur, itu harus saya rangkul. Jadi tugas saya salah satunya itu untuk merangkul. Karena saya harus narik nih. Jadi kadang saya senang banget kalau lihat yang udah pendiam nih lama-lama dia lepas gitu di organisasi. Dia nunjukin nih jati dirinya kayak gimana, jujur sih. Jadi saya senang gitu. Jadi benar-benar ilmu komunikasi ini benar-benar kepake sih. Jadi kalau bahasanya ya, ada orang bilang kamu tuh cuman omong doang. Cuman dari omongan itu kan itu yang dipakai kerjanya. Karena kita ngomong, ya kerjaan ngomong. Memang ngomong doang. Tapi pertanyaannya Anda bisa atau tidak? Ya. Jadi jangan pernah meremehkan gitu loh. Kalau dibilang kerja ngomong doang, kerjaan saya ngomong. Cuman ngomongnya itu kalau dapat benefit apa? Iya. Itu sih. Kakak dulunya pemalu gak sih, Kak? Saya penasaran deh. Kalau dibilang pemalu sih enggak ya. Nah, Enggak dong. Nanti kalau ngomong saya pemalu pasti nanti teman saya atau ustadz ustazah kayak bohong kamu. Enggak. Saya enggak pemalu. Cuman kalau saya ada sisi pemalunya. Tentu ada. Ya kan? Kayak gini deh. Saya lagi podcast kayak gini. Kan kita bahasanya jadi spotlight ya. Kita yang diperhatiin. Atau mungkin ketika ceramah pas lagi SMP atau mungkin ngomong di depan lagi public speaking, itu kan kita jadi spotlight, ya kan? Spotlight di kita. Itu terkadang pressure itu yang bikin saya takut. Ya. Bahkan ketika saya uji kir nih kelas 9, ya kan? Saya jujur agak kecewa diri saya waktu itu. Oh, kenapa tuh, Kak? Pada saat itu saya entah kenapa kaki saya benar-benar gemetar. Gemetar yang saya bahkan pikir bisa ya gemetaran kayak gini. Tangan gemetar, lidah saya itu sampai bahasanya kayak kering. Pengen ngomong aja susah gitu loh. Saya baru tahu tuh kalau misalkan ketika saya gugup begitu. Jadi benar-benar makanya pas saya kecewa di kelas 9 itu baru pas saya SMK saya benar-benar nge-push diri saya nggak mau lihat sisi saya yang kayak gitu lagi. Tuh, jadi makanya saya udah mulai terbiasa nih kayak kalau jadi spotlight. Jadi ya kadang enak aja gitu jadi spotlight, ya kan. Terus juga ya mungkin kalau ditanya nih ya solusinya biar nggak malu lagi kayak gimana? Salah satunya itu jam terbang. Jam terbang. Ya kan. Kadang orang lihat saya kayak Rizky kamu enak ya. Ngomong lancar, public speaking, kamu mah enak gitu kan ya. Padahal dia nggak lihat gitu loh sisi perjalanan prosesnya kayak gimana. Dia cuma lihat saya sekarang kayak gimana gitu loh. Mikir orang itu berbakat. Public speaking itu nggak ada yang berbakat menurut saya. Gitu. Kenapa tuh, Kak? Nggak ada. Karena public speaking itu soal jam terbangnya aja. Mungkin dia udah belajar dari kecil. Mungkin dia udah terbiasa ngomong di depan dari kecil kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya bakat gitu loh. Itu public speaking itu dilatih. Mau orangnya pemalu atau apa, kalau dilatih pasti dia bisa gitu. Makanya ini Cordova bagus banget jujur. Karena benar-benar ngasih panggung ke semua orang. Oh, gitu kan. Iya. Apalagi pas saya SMP karena kita ada jadwal weekly performance ya kan ya. Weekly performance sudah pasti kan anak SMP sering ya. Jadi ngomong di depan atau apa. Jadi udah terbiasa gitu loh menampilkan sesuatu.
kayak gitu. Karena salah satunya dari public speaking itu juga materi kalau kita matang pasti kita ngomong lancar kayak gitu. Tuh, Cornes, bisa didengar kan kalau public speaking itu penting banget loh buat nanti kita ke depannya. Terus juga di Cordova ada kegiatan weekly performance. Jadi kapan lagi daftar di Cordova dong biar nanti bisa sukses. Oke, sekarang sesi wrap up games. Nah, biasanya kan kita main kuis atau apa. Tapi sekarang ada yang beda loh, Corners. Apa tuh? Sekarang itu kita bakal dengerin final words dari Kak Rizky. Aduh. Final word nih bukan kata-kata wasiat kan ya? Bukan ya. Oh. Apa namanya? Mungkin final word dari aku nih ya. Dari yang tadi kita bahas nih. Kepercayaan diri dalam berbicara bukan berarti tanpa rasa takut. Tetapi berani melangkah meskipun takut. Gitu teman-teman. Keren. Nah Kak, aku sebelum penutupan nih Kak, saya ada pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kalau misalnya nih Kak, ada Doraemon tiba-tiba masuk rumah Kakak, terus nawarin buat ke masa lalu, ke masa SMP, apa sih yang Kakak pengen perkuat habitnya? Dan sekaligus pesan buat adik-adik Kak. Kalau misalkan nih saya balik lagi ya ke zaman SMP di mana masa-masa terbaik saya ya, salah satunya mungkin selain soft skill, jangan lupa untuk dikembangkan lagi ilmu agama kalian. Karena nanti kalian akan hidup atas kemauan kalian sendiri. Kalian hidup mandiri gitu. Dan jangan sampai lupa ilmu agama yang kalian pelajari jangan sampai itu hilang begitu saja tanpa ditunaikan. Karena selain mempersiapkan untuk dunia yang sekarang, kalian juga harus mempersiapkan bekal kalian untuk di akhirat. Kayak gitu. Wah, bagus banget sih Kak. Oke, mungkin itu saja Kak. Mungkin sekarang kesimpulan kali ya Kak ya, atau penutupan ya Kak. Boleh. Oke, jadi Corners bisa didengarkan tadi dari kesimpulan Kakak Rizky bahwasannya habit-habit yang dari Cordova itu sangat berguna untuk SMK, apalagi yang SMK-nya Kakak Rizky itu mitra industri. Nah, sekarang juga ada kegiatan baru yaitu refleksi yang menurut aku sangat bermanfaat buat nanti ke depannya, karena di dalam refleksi tersebut kita melatih soft skill ya berupa problem solving dan critical thinking kita loh. Itu sangat-sangat bagus untuk ke depannya. Nah, jadi Corners jangan lupa ya daftar di Cordova. Oke Corners, semoga ini selesai podcastnya. Jadi jangan lupa nunggu episode selanjutnya. Cordova Imbum Podcast, We talk and flourish with you. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Subscribe.